bertemu lagi. Kita akan bertemu lagi untuk berdiskusi mengenai makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh penderita hipertensi. Ya. Apakah benar Ibu Mimi? Benar, Dek. Ya, masuk aja, Dek. Anak-anak juga udah nunggu di dalam. Oh iya, baiklah Ibu. Terima Ya. kasih Bu. Silakan, Dek. Saya duduk ya Bu. Ya, silakan, Adik-adik. Dek. Ya. Halo adik-adik, selamat siang. Selamat siang, Kak. siang, Dek. Baiklah, masih kenal dengan, masih ingat dengan Kak Ai? Masih, Kak. Sebelumnya Kak Ai ingin bertanya mengenai kabar Ibu Mimi dan keluarga. Bagaimana keadaan Ibu Mimi hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Dek. Saya dengar kemarin tekanan darahnya naik ya, Bu? Iya, Dek, sampai 150. Penanganan apa yang Ibu Mimi lakukan? Saya kemarin tuh waktu tekanan darahnya naik ke puskesmas saja, Dek. Tekanan darah Ibu berapa, Bu? Masih ingat? Kemarin pas tinggi ke puskesmas tuh dari periksa lagi jadi 120, Dek. Alhamdulillah sudah turun ya, Ibu. Ibu Mimi periksanya ditemani oleh anak-anak? Ditemani sama Dina. Oh, ditemani sama Dina. Tidurnya tadi malam gimana, Bu? Apakah nyenyak? Alhamdulillah nyenyak, Dek. Alhamdulillah sudah membaik ya, Bu Iya. ya. Saya lakukan pemeriksaan lagi atau bagaimana, Bu? Udah diperiksa kemarin tuh kan, Dek. Enggak usah aja. Adek Dina gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Kak. Tidurnya bagaimana? Nyenyak tadi malam, Kak. Alhamdulillah. Adek Rini gimana, Dek, kabarnya hari ini? Iya, sehat juga, Kak. Tidurnya nyenyak? Nyenyak juga, Kak. Adek Amel gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Kak. Tidurnya nyenyak? Cuman semalam sedikit begadang, Kak. Karena apa, Adek Amel? Karena bikin tugas, Kak. Oh begitu, sebaiknya dilakukan, jangan bergadang terlalu sering ya, Adek Amel. Iya, Kak. Nah baiklah, Ibu Mimi, Adek Dina, Adek Rini, dan Adek Amel kedatangan Ai kemari ingin memberikan penyuluhan mengenai makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh Ibu Mimi. Apakah benar itu yang Ibu butuhkan kemarin, Bu, sesuai dengan janji kita kemarin? Benar, Dek. Iya. Baiklah, ini membutuhkan waktu kira-kira 30 menit. Apakah Ibu Mimi dan adik-adik bersedia? Bersedia. Kita lakukan di sini saja, atau Iya, Bu. bagaimana? Di sini aja. Di sini aja, Kak. Baiklah, di sini saja ya. Sebelumnya, Ai ingin bertanya. Bahasa yang kita lakukan baiknya bahasa Indonesia atau bahasa Minang? Bahasa Indonesia Indonesia aja, aja, Kak. Oh, baiklah, bahasa Indonesia lebih nyaman ya kita. Iya. Iya, Nah, baiklah, kita langsung masuk saja ya ke makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh penderita hipertensi seperti Ibu Mimi. Sebelumnya ingin bertanya nih, menurut Ibu Mimi dan adik-adik, makanan apa sih yang boleh dikonsumsi oleh Ibu Mimi? Kemarin kata tetangga waktu tekanan darah saya naik, Bu, Dek, katanya konsumsi mentimun aja, katanya ke saya tuh saya makan gitu. Gimana efeknya bagi Ibu Mimi? Itu tuh rasanya lebih enakan gitu. Oh, alhamdulillah. Adik Dina, apa yang menurut Adik Dina nih makanan yang baik dikonsumsi oleh Ibu Mimi? Mungkin makanan sayur dan buah, Kak. Sayur dan buah bagus. Adik Rini gimana? Apa yang makanan yang boleh dikonsumsi oleh Ibu Mimi? Mungkin makanan kalau protein itu kayak ikan gitu, Kak. Ikan. Daging-dagingan ya, tapi yang kadar lemaknya lebih kurang. Iya, Kak. Bagus sekali. Ada Amel? Sama kayak kakak-kakak, Kak. Baiklah. Untuk lebih jelasnya kita bahas ya. Nah, yang pertama itu ada sayur hijau. Nah, di keluarga ini ada yang suka konsumsi sayur hijau? Ada, Kak. Ada Rini suka ya? Suka, Kak. Ada Dina? Suka, Kak. Ada Amel? Kurang, Kak. Oh, kurang. Kenapa kurang suka sayur hijau, Dek? Pahit, Kak. Oh, pahit. Kalau Ibu Mimi suka? Suka, Dek. Biasanya mengolah sayur apa, Bu? Biasanya kangkung gitu, yang hijau, yang saya tanam sendiri, Dek. Oh, bagus sekali ya, ditanam lebih sehat ya. Nah, sayuran hijau seperti ada bunga kol, ada loba, ada sawi, ada selada, dan banyak yang lainnya yang bisa Ibu konsumsi dan adik-adik konsumsi yang baik untuk tubuh, terutama untuk menurunkan tekanan darah Ibu.
Nah, selanjutnya ada buah mentimun. Nah, tadi Ibu bilang ada mentimun ya, Bu? Iya dek. Nah, bisa menurunkan tekanan darah. Itu benar sekali ya, Bu. Karena di dalam mentimun itu mengandung banyak air dan mineral yang dapat mengikat garam yang sudah dikonsumsi terlalu banyak dalam tubuh Ibu, sehingga bisa menurunkan tekanan darah. Oh iya iya dek. Nah, baiklah kita lanjut ya. Iya Kak. Nah, yang ketiga nih ada yogurt. Apakah keluarga Ibu Mimi suka konsumsi yogurt? Suka Kak. Oh, suka. Itu yang biasanya yang yogurt original atau yang sudah ada rasa variannya? Beda-beda sih Kak. Kadang ada yang udah berasa, ada yang original juga. Iya. Berarti adik-adik suka ya konsumsinya? Suka. Gimana rasanya, enak? Enak, Kak. Manis. Ya, yogurt ini ada manis dan asam-asam ya rasanya. Emang beda gitu ya rasanya. Kalau Ibu Mimi biasanya suka yogurt? Suka dek. Biasanya beli yogurt yang cimori itu dek. Saya belikan buat anak-anak juga. Nah, iya. Yogurt ini bagus ya bagi tubuh ibu dan adik-adik. Dimana yogurt ini bisa menurunkan juga tekanan darah, dan terutama untuk adik-adik nih ada mengandung kalsium namanya. Kalsium ini berfungsi untuk meningkatkan tinggi badan. Nah, yang keempat ada oatmeal. Ibu Mimi dan adik-adik suka konsumsi oatmeal? Suka Kak. Suka. Berarti udah sering juga ya konsumsi oatmeal sebelumnya? Lumayan sih Kak. Jarang tadi. Biasanya diolahnya oatmeal aja atau pakai ada tambahan yang lainnya? Pakai Beer Brand Kak. Iya Kak. Pakai Beer Brand. Ada Amel di mana? Iya kayak gitu juga Kak, pakai Beer Brand. Terus ada yang snack oatmeal gitu Kak. Gitu. Kalau Ibu Mimi gimana Bu? Suka oatmeal Bu? Saya kadang-kadang makan aja dek. Oh, kadang-kadang ya. Kalau anak-anaknya belikan ya Bu? Iya. Iya. Oatmeal ini juga bagus Ibu konsumsi dan adik-adik konsumsi. Dimana oatmeal ini rendah gulanya Bu, sehingga bagus untuk Ibu konsumsi. Bisa menurunkan tekanan darah. Oatmeal ini karena rasanya hambar, bisa ditambahkan juga dengan sedikit saja madu atau buah-buahan segar lainnya. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Enggak ada Nggak Kak. ada. Enggak ada Belum Kak. ada kak. Nggak ada. Kita lanjut ya. Iya, Kak. Nah, selanjutnya ada kentang. Di sini ada yang suka kentang? Ada Suka, Kak. Biasanya diolah seperti apa? Kalau biasanya bikin perkedel, direbus gitu. Digoreng juga ada Bu? Ada Kak. Nah, sebenarnya kentang ini juga bagus banget buat tubuh, terutama untuk ibu yang tekanan darahnya tinggi. Tetapi jika pengolahannya tidak tepat, itu tidak baik untuk tubuh ibu. Misalnya kalau digoreng nih Bu, jadi kan banyak tuh minyaknya, jadi berlemak, jadi sebaiknya tidak ibu konsumsi. Nah, bagusnya kalau kentang ini direbus saja Bu atau diungkap. Beda. Nah, selanjutnya ada coklat hitam. Siapa yang suka sama coklat hitam? Enggak suka Kak. Oh, Saya, ada yang Kak. suka. Gimana rasanya ada Amel? Pahit-pahit gitu Kak. Oh, tapi enak Tapi ya? enak. Ada Dina nggak suka? Kalau Ibu Mimi pernah konsumsi sebelumnya? Saya nggak suka lihat warna hitamnya gitu. Nggak ada makan itu dek. Oh gitu. Sebenarnya coklat hitam atau dark coklat ini bagus loh buat ibu konsumsi, karena coklat hitam itu mengandung kandungan yang bagus untuk menstabilkan tekanan darah ibu. Nah, lebih bagusnya kalau coklat ini atau kakao ini mengandung 70%. Semakin hitam atau semakin gelap maka semakin bagus untuk ibu konsumsi. Gitu ya dek. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh Ibu Mimi. Menurut Adik Dina nih, apa sih makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh Ibu Mimi? Makanan yang tinggi kadar kolesterol, misalnya kayak daging kambing, terus makanan yang tinggi kadar garamnya. Itu aja mungkin menurut Dina Kak. Oke, bagus sekali. Ada ini ada tambahan? Enggak ada Kak, sama kayak Kak Dina. Oke, ada Amel? Mungkin makanan yang manis-manis, terus alkohol juga bisa. Nah, iya bagus sekali ya. Ibu Mimi tahu sebelumnya apakah makanan yang sebaiknya Ibu Mimi hindari? Kayak daging kambing gitu, daging domba gitu deh.
Nah, ya bagus sekali ya. Nah, kita akan lebih jelas ya membahasnya. Yang pertama, makanan yang tidak boleh dikonsumsi sebaiknya dihindari oleh Ibu Mimi sendiri, yaitu pertama makanan yang asin atau mengandung banyak garam. Di sini biasanya keluarga Ibu memasak sendiri. Iya, 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 Amel yang masak. Oh, Amel pintar sekali, Amel ya bisa masak. Iya kak. Gimana takarannya biasanya Amel garam tuh? Suka-suka aja gitu kak, sesuai kebutuhan. Oh, sesuai kebutuhan. Nah, garam ini juga bagus banget buat tubuh kita. Tetapi jika garam itu berlebih juga nggak baik buat tubuh kita. Buat yang normal nih seperti adik Amel, adik Rini, adik Dina, itu kan alhamdulillah nih belum terkena hipertensi. Jadi sebaiknya garam itu dikonsumsi 1 sendok teh saja. Nah, kalau buat Ibu Mimi yang sudah terkena hipertensi nih Bu, sebaiknya dikurangi ya Bu garamnya. Sebaiknya takarannya 2/3 sendok teh. Nah, sebaiknya disarankan kalau ada Amel, ada Rini dan ada Dina nih yang suka asin kan rasanya hambar atau apa, sebaiknya dipisah makanan ibu dan makanan anak-anaknya agar bisa menjaga tekanan darah ibu tetap stabil. Oh, berarti. Selanjutnya ada daging kemasan dan daging-dagingan. Tadi benar ya yang bilang sama Dina. Adik-adik suka nggak daging kemasan? Suka kak. Seperti sosis ya? Iya. Nah iya. Kalau Ibu Mimi? Sosis juga. Oh suka juga ya. Sebenarnya tetap baik dikonsumsi, tetapi seharusnya tidak dalam jangka waktu yang sering gitu kita makannya. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa, tapi kalau Ibu Mimi disarankan dihindari karena banyak mengandung garamnya ya Bu. Kita lanjut ya Ibu Mimi dan adik-adik. Nah selanjutnya ada gula. Tadi yang dibilang sama adik Amel benar sekali ya, gula sama dengan garam tadi Bu. Kalau kita berlebih juga tidak baik buat dikonsumsi dalam tubuh ibu, terutama karena ibu menderita hipertensi. Iya. Nah kalau untuk adik-adik juga nggak apa-apa konsumsi gula, tapi sebaiknya jangan terlalu banyak karena gula ini juga bisa menyebabkan penyakit yang lain seperti penyakit gula. Apakah adik-adik sudah tahu sebelumnya penyakit gula atau pernah dengar? Tahu kak, pernah dengar kak. Nah sebaiknya kita hindari ya, dan terutama buat ibu. Nah selanjutnya ada alkohol. Tadi ada Amel juga menyebutkan alkohol. Apakah keluarga pernah mengkonsumsi alkohol sebelumnya? Nggak pernah kak. Kami nggak pernah deh, karena agama juga dilarang. Nah alhamdulillah bagus sekali ya Bu dan adik-adik. Alkohol yang dikonsumsi 3 kali lebih dari 3 kali dalam sehari bisa menyumbat pembuluh darah sehingga menyebabkan tekanan darah itu naik dan membuat beban kerja jantung menjadi meningkat. Iya. Kita lanjut. Iya kak. Nah ini makanan yang sering kita temui nih, pasti banyak yang suka ya. Suka kak banget. Suka banget ya di Amel. Ada Rini gimana suka? Suka kak. Ada Dina? Suka kak. Ibu Mimi gimana Bu, suka Bu? Suka juga makan ayam gorengnya. Oh suka. Nah ini emang enak ya kelihatannya, tetapi ini juga tidak baik dikonsumsi karena dia makanan cepat saji atau fast food. Di dalam makanan cepat saji ini mengandung banyak garam dan terutama banyak mengandung minyak yang tidak baik untuk dikonsumsi. Terutama buat Ibu Mimi sebaiknya dihindari ya Bu. Dan untuk adik-adik juga sebaiknya jangan sering-sering makan yang seperti ini. Lebih baik kita makan yang sehat seperti makanan yang diolah sendiri, kita lebih tahu bersih, lebih higienis dan lebih tahu cara kita mengolahnya dengan baik. Nah sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada kak. Baiklah, sudah paham sepertinya. Kalau begitu, ingin bertanya nih, bagaimana perasaan Ibu Mimi dan adik-adik setelah kita membahas dan diskusi tadi? Kalau saya, Jadi lebih Senang puas, kak. kalau saya lebih tahu makanan yang bisa saya makan, apa yang enggak. Nah iya, bagus. Nah Ibu Mimi, bisa Ibu tolong ulangi lagi makanan yang boleh Ibu konsumsi? Yang boleh itu kayak sayuran hijau ya dek ya, mentimun,
terus yogurt, terus ada makanan yang gandum sereal ya Dek. Terus juga makanan seperti itu. Nah, ya bagus sekali ya Bu. Saya tambahkan ya Bu. Tadi ada 5 Ibu sebutkan udah bagus banget. Dia ada 6. Ada kentang dan ada coklat hitam atau dark coklat. Itu bisa Ibu konsumsi ya Bu, untuk menstabilkan tekanan darah Ibu. Nah, adik-adik, apakah makanan yang tidak boleh Ibu konsumsi atau sebaiknya dihindari? Makanan yang mengandung garam, yang asin-asin, yang manis, yang beralkohol itu. Nah, Adik Rini ada tambahan? Enggak ada Kak, sama. Adik Dina ada tambahan? Nah, ya bagus sekali. Tapi tadi ada yang kurang sepertinya. Kolesterol Kak, tidak. Nah, iya benar, bagus sekali ya. Sepertinya sudah paham yang sudah Ai paparkan tadi. Sejauh ini adakah pertanyaan? Yang coklat hitam tadi saya bisa belinya di mana Dek? Bisa Ibu beli di supermarket atau Indomaret, Bu. Lihat saja kalau ada kandungan kakao atau coklatnya 70%. Oh baik-baik Dek. Nah, iya. Bisa Ibu beli di sana ya, Bu. Baiklah, apakah ada informasi yang Ibu Mimi dan adik-adik butuhkan untuk selanjutnya? Kalau saya di rumah kan kadang suka berantakan tuh Bu, suka ada nyamuk juga. Iya. Pengen tahu soal, kata orang ada namanya perilaku hidup bersih dan sehat, tapi nggak tahu itu apa gitu. Oh gitu. Baiklah, tepat sekali ya Bu. Besok juga rekan saya akan menjelaskan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Sesuai dengan yang Ibu dan keluarga butuhkan tadi informasinya, sebaiknya kita lakukan kapan ya Bu? Besok aja. Besok aja Dek. Besok aja pukul berapa Ibu dan adik-adik? Tunggu anak-anak pulang sekolah aja. Sore. Baiklah, rekan saya akan datang kemari akan membahas mengenai perilaku hidup bersih dan sehat pukul 4 sore. Iya. Iya Kak. Ini ada bahan bacaan mengenai bahasan yang sudah kita bahas tadi. Sekiranya kalau Ibu dan adik-adik lupa bisa dibaca ulang lagi. Iya Kak. Makasih Dek. Terima. Terima Kak. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Jika ada kata yang salah dan sikap yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama-sama, saya permisi. Iya Kak.